Aat ini kan kalau di rumah katanya ngerasanya tertekan, terus bete ya. Kalau di sini ngerasa terhibur, banyak temen. Dan kemarin bilang katanya ada di kanan kirinya Aat. Sekarang ada di kanan kirinya Aat nggak? Nggak ada, karena nggak setuju lagi ayah. Ayahnya nggak setuju Aatnya nikah sama dia. Setelah deket sama mama, alhamdulillah pelan-pelan mulai stabil. Terus Aat suka ngeliat pocong apa gitu ya. Aat pernah juga ketakutan banget ngeliat ada pocong itu, dia gelisah banget, pokoknya gelisah terus. Ngerasanya Aat itu gimana perasaan Aat? Udah baik, sehat. Udah baik, sehat. Minta maaf sama orang-orang yang telah disakitin Aat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel teman-teman. Kali ini saya merasa bersyukur banget karena perkembangan Aat tuh bagus banget gitu loh perkembangannya. Makanya saya di sini tuh mau ngasih tahu teman-teman bahwa Aat ini sekarang udah mulai stabil. Dan di sini saya mau nanya-nanya ke Aat. Aat, kerasan nggak ngikut sama ibu? Kerasan. Iya. Seneng. Seneng karena apa? Seneng aja. Seneng aja. Oh ya. Mama boleh ngobrol sebentar ya? Iya. Nah, Aat ini kan kalau di rumah katanya ngerasanya tertekan, terus bete ya. Kalau di sini ngerasa terhibur, banyak temen. Dan juga apa yang kemarin dia ini banyak curhat ke saya gitu loh. Saya sekarang mau nanya ke Aat. Aat kalau suka mukulin muka Aat itu sakit apa enggak? Enggak. Kayak ada orang. Kayak ada orangnya. Jadi bukan Aat yang dipukul. Jadi nggak ngerasa sakit. Enggak. Yang ngerasa dipukul itu siapa? Diri Aat sendiri. Diri Aat sendiri. Aat mukul itu. Tapi nggak sakit. Sakit. Kemarin kan Aat itu suka kesel sama orang yang rese katanya. Sukanya di sebelah Aat. Iya. Namanya siapa? Andri. Iya. Itu Aat, dia itu suka sama Aat apa gimana? Enggak tahu, suka kayaknya. Tapi Aatnya nggak suka. Terus dia perasaan Aat gimana? Ngikutin? Baik, ngikutin aja. Ngikutin di kemarin bilang katanya ada di kanan kirinya Aat. Sekarang ada di kanan kirinya Aat nggak? Nggak ada. Sekarang lagi nggak ada. Nanti ada videonya yang kemarin, yang pertama ya teman-teman. Nah, terus Aat juga cerita kalau dulu pernah gagal nikah. Iya. Waktu gadis pertama nikah sama siapa? Sama orang Paku. Sama orang Paku. Iya. Itu bertahan berapa lama? Cuman 5 bulan doang. 5 bulan. Nah, gagal karena apa, At? Karena ya gitu, kabur. Siapa yang kabur? Dari kontrakan kabur. Kabur karena apa kaburnya? Ya nggak setia lah dia. Oh, dianya nggak setia. Jadi Aatnya kabur. Main perempuan lain apa gimana dia? Main perempuan lain. Terus sesudah itu yang dulu gagal nikah itu siapa? Kartubi. Nah, Kartubi itu orang yang disukain Aat. Aat cintanya ke siapa? Kartubi. Cintanya ke Kartubi. Tapi nggak jadi nikah. Karena apa itu nggak jadi nikahnya? Karena ya materi aja. Materi, jangan dibuka dong. Karena materi kenapa? Nggak punya duit. Aatnya apa dianya? Dianya. Tapi Aat tadinya mah biarpun dia nggak punya duit, Aatnya suka. Terus kenapa bisa gagal? Ya nggak disetujuin aja. Nggak disetujuin, jadi gagal. Akhirnya ya Aatnya pikiran. Nah, terus Aat kan katanya kemarin bilang kayaknya ngerasa Aat itu ada yang ngebikin. Aat ngerasa ada yang ngebikin. Nah, yang perasaan Aat ngerasa ada yang ngebikin itu, Aat pernah benci sama orang ya. Sama siapa bencinya? Orang mana? Orang Bojonegara. Orang Bojonegara. Nah,
Itu kenapa gitu Aat bisa benci sama dia karena apa? Karena dia receh. Tadi Aat kan bilang katanya benci sama orang Bojonegara. Itu yang dibenci Aat. Aat pernah ngapain orang Bojonegara, diapain sama Aat? Diludahin. Diludahin. Nah, dari situ Aat ngerasa nyesel. Dan Aat juga ngerasa apa ya, ngerasa nyalahin diri sendiri apa gimana? Nyalahin diri sendiri. Nah, dari situlah Aat itu makanya sering juga mukulin diri Aat sendiri itu ya. Oh ya Aat, Mama mau nanya. Iya. Yang Aat cinta itu kan siapa? Kartubi ya? Kartubi. Terus Kartubi sekarang udah punya istri? Belum sampai sekarang. Tapi Aatnya masih berharap dia? Enggak. Udah enggak? Ya udah. Sekarang gini Aat ya. Mama mau nanya nih. Setelah Aat pisah dengan suami yang pertama tadi, yang pertama orang mana tadi? Orang Paku. Terus Aat pernah nikah lagi kan? Ya. Iya. Nikah lagi sama siapa? Kartubi itu. Bukan, itu kan katanya nggak jadi nikah. Iya, enggak jadi. Nggak jadi nikah. Terus Aat nikah lagi sama Duda. Udah. Siapa? Kartubi punya anak 1. Kartubi punya anak 1. Terus Aatnya punya anak? Enggak. Oh, Kartubinya yang punya anak. Oh, gitu. Nah, Aat juga pernah nikah katanya sama Abri. Dia bujangan apa duda? Bujangan, kayak masih bujangan gitu. Yang mana yang benar? Anak 3. Oh, punya anak 3, berarti bukan bujangan dong. Kalau punya anak 3, berarti udah duda. Punya istri nggak? Punya. Udah meninggal. Istrinya Udah meninggal, teman-teman. Memang benar, saya juga tahu, kenal sih sama orangnya. Memang udah meninggal istrinya. Nah, sekarang bapak itu yang Abri itu sekarang posisinya gimana sama Aat? Enggak, udah enggak nyatu lagi. Udah nggak nyatu. Tadinya Aat suka sama dia. Suka. Biarpun dia udah tua, Aatnya suka. Kenapa bisa pisah, karena apa? Karena enggak setuju lagi ayah. Ayahnya nggak setuju Aatnya nikah sama dia. Nggak setujunya karena apa ayahnya? Karena kan materi. Kan biarpun materi, oh iya ya, soalnya pensiunan ya, terus dia punya anak. Karena ini ya, faktor ekonomi lagi ya. Karena faktor ekonomi, jadi bapak kurang setuju. Karena memang bapak itu ya udah punya anak ya, udah punya anak 3, di orang tua nggak setuju, akhirnya Aat jadi batinnya tertekan lagi. Nah, Aat sekarang ada nggak yang di sebelahnya Aat? Nggak ada. Terus Aat suka ngelihat pocong apa gitu ya. Tapi semenjak di sini ada nggak Aat ngelihat? Enggak. Sekarang nggak. Waktu awal-awal Ada. Waktu awal-awal ada. Iya, karena gini teman-teman, memang nggak di videoin ya. Aat pernah juga ketakutan banget ngelihat ada pocong itu, dia gelisah banget, pokoknya gelisah terus. Nah, Aat ini sama saya nggak lepas dari obat dari puskesmas ya teman-teman, karena waktu itu saya obatin ke spesialis jiwa ya, yang praktek itu ternyata sama aja. Jadi gini, saya pakai obat yang mahal, pikir saya biar Aatnya bisa stabil, ternyata enggak juga ya. Nah, setelah saya pakai obat puskesmas, obat yang murah ya, gratis, dia juga kurang stabil. Tapi setelah deket sama mama ya, setelah deket sama mama, alhamdulillah pelan-pelan mulai stabil. Dan kemarin-kemarin itu keluarganya ngeluh karena Aatnya nggak mau diem di rumah, dan juga setiap hari dari pagi sampai sore itu mukulin kepalanya teman-teman. Jadi sekarang udah mulai berkurang ya, kegelisahan dia juga udah mulai berkurang. Nggak ini, terus rokok juga ya, rokok sekarang alhamdulillah bisa ngurangin ya Aat ya di sini ya. Waktu dulu belum ketemu mama, waktu masih di rumah Aat itu sehari berapa rokok itu? 2 2 bungkus. 2 batang. Wah, 2 batang mana ada?
ngopi itu ngopi segelas gede. Kata keluarganya ngopi ngerokok itu nggak ada berhentinya. Nah karena di sini sama saya ditekanin pelan-pelan, ya alhamdulillahnya sekarang udah mulai berkurang ya, ngerokok sama ngopi udah berkurang. Cuman teh gelas yang terus-terusan masih katanya perasaan gimana gitu ya. Nanti dikurangin juga pakai permen ya At ya. Iya, Nanti amin, kita At. ke pasar beli permen. Iya. Dan di sini juga saya minta doanya sama teman-teman semoga Aatnya cepat sehat, karena obat dokter udah tapi ruqyah kita belum teman-teman. Karena saya sedang menghubungin ustadz yang benar-benar ustadz itu bisa ngebantu kita untuk di yayasan sini teman-teman. Saya lagi berusaha menghubungi biar semua pasien di sini yang perlu diruqyah itu biar ditanganin oleh ustadz yang benar-benar bisa ngebantu jiwa berseri teman-teman, ngebantu para pasien di sini. Dan Aat juga memang perlu diruqyah. Aat mau diruqyah sayang? Mau. Mau. Karena ngerasanya Aat itu gimana? Perasaan Aat? Udah baik, sehat. Udah baik sehat, tapi kadang masih ada gelisahnya ya. Masih ada gelisah dan juga kadang masih ada yang suka ngikutin gitu ya. Cuman masih bisa ke kontrol karena saya sugestiin Aat bahwa lingkungan Aat ini nggak ada orang jahat, nggak ada maling, nggak ada rampok, nggak ada orang jahat. Semua di sini lingkungannya baik-baik. Saya kasih sugesti begitu. Memang saya sugestinya jarang masuk ke vlog ya teman-teman. Dan Aatnya udah mulai stabil. Dan di sini juga saya minta ke Aat kalau punya salah sama orang yang pernah Aat sakitin, Aat bilang aja minta maaf di depan kamera. Coba Aat ngomong sayang. Mau minta maaf. Minta maaf sama orang-orang yang telah nyakitin, yang telah disakitin sama Aat gitu ya. Aat minta maafnya benar-benar tulus dari hati. Iya. Minta maaf ya, minta maaf ke penonton. Semoga aja orang yang disakitin sama Aat nonton video ini ya Aat ya. Aat minta maaf. Coba minta maaf sama orang-orang yang telah disakitin Aat. Aat minta maaf dengan setulus hati Aat ya. Biar Aatnya tenang, biar Aatnya juga nggak nyalahin diri Aat sendiri sayang ya. Karena gini, kalau kita memaafkan orang dan kita mau minta maaf, kalau memang kita bersalah, itu akan lebih baik. Pikiran Aat akan lebih jernih, lebih tenang ya Aat ya. Semoga orang-orang di luar sana yang merasa tersakiti oleh Aat bisa memaafkan dengan setulus-tulus hatinya. Karena kasihan Aatnya, dia ngerasa tersiksa, ngerasa bersalah teman-teman. Dan di sini kalau kita memang berniat baik Aat, insya Allah akan selalu baik ke kita. Apapun keinginan kita pasti Allah akan kabulkan ya. Jadi sekarang pikiran udah tenang sayang? Udah minta maaf? Coba minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf sama orang-orang yang udah disakitin Aat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.